Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, temanya tentang kita butuh kepada Allah. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, secara hakikat sudah bisa dipastikan kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bersifat mutlak. Sebagaimana mutlaknya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha kaya, tidak butuh kepada sesuatu. Itu kebalikannya dengan kita selalu butuh kepada sesuatu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada Allah Subhanahu wa taala kita mutlak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal jamaah sekalian Allah yang harus kita ingat, bahwa satu hal yang mulia yang penting kita hadirkan ke dalam hati kita manakala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perasaan butuh kepada Allah. Jadi saat kita berdoa jamaah sekalian Allah, kita berdoa kepada Allah. Dan bukan hanya sebenarnya pada saat kita berdoa kepada Allah saja, tapi dari dan dalam segala bentuk kondisi, segala aktivitas kita di dunia ini, kita butuh untuk kemudian menghadirkan di dalam hati kita perasaan bergantung kepada Allah, perasaan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang yang di dalam hatinya terjangkiti penyakit kesombongan, yang tidak memiliki perasaan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang terjangkiti penyakit sombong jemaah, yang kemudian tumbuh di dalam hatinya perasaan tidak butuh kepada Allah, seakan-akan dia bisa hidup dengan dirinya sendiri, dengan usahanya sendiri, dengan ilmunya sendiri, dan lain sebagainya. Ini kita waspadai. Karena ada pula di antara manusia terjangkiti penyakit sombong ini, sehingga dia tidak memiliki perasaan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala lah yang membuat kita ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala yang juga membuat kita bisa bernafas, membuat kita bisa melihat, mendengar, membuat jantung kita berdetak, nadi kita berdenyut, dan segala sesuatunya, semuanya ini bisa kita miliki karena Allah Subhanahu wa taala membuatnya untuk kita. Ini bukti bahwa kita akan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada jamaah sekalian dirahmati Allah waktu sekejap pun, tidak ada di dalam hidup kita waktu sekejap pun kecuali kita pasti butuh kepada Allah. Karena memang kita ini tidak bisa berlepas diri dari ketergantungan kepada Allah sekejap. Bukan semenit 2 menit, bukan sejam 2 jam, tapi apa? Sekejap lagi. Sekejap pun kita nggak bisa terlepas dari ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya As-Samad di dalam surat apa? Surat Al-Ikhlas. Dan itu satu-satunya kata atau nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Ikhlas. Allahus Samad. Kita semua manusia, semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa ta'ala tidak menghendaki hal tersebut terjadi, maka tidak mungkin bisa terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu pasti akan datang. Tidak akan ada yang mungkin bisa menahannya. Allah katakan dalam surah Fatir ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha. Ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan kepada manusia, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa atau mampu untuk menahan rahmat itu sampai kepada manusia. Sebaliknya hadirin sekalian, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Apa yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala tahan, maka tak mungkin ada satupun dari makhluknya yang bisa melepaskannya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Hadirin sekalian dirahmati Allah, dari ayat ini kalau kita memahami dan kemudian meyakininya, membuat kehidupan kita ini terasa nyaman. Kita bisa menjalani hidup kita dengan lebih tenang dan nyaman. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa apapun yang memang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, sudah pasti tidak terjadi. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa melakukannya, baik itu menahan ataupun melepaskannya. Waktu dulu saya masih kuliah, di zaman kuliah itu kan saya tinggal di Cililitan jemaah. Berangkat ke Buncit Raya itu pakai 2 bis. Nah, dulu nggak ada Transjakarta, adanya Kopaja sama Metro Mini. Jadi Kopajanya 57, lalu turun di Duren 3, pindah Metro Mini 75, nyampe ke Buncit Raya, ya, kampus Libya itu. Nah, kemudian ini kisahnya kaitan dengan apa yang kita bahas, yang baru saja kita bahas, yaitu ayat kedua dari surah Fatir. Saya merasakan dalam perjalanan saya setiap hari, setiap pagi itu, pas naik Kopaja itu selalu, kalau tidak bisa dikatakan selalu, hampir sering, di mana setiap supir-supirnya itu saling kebut-kebutan. Kita ngerasain banget salip-salipan antara satu bis dengan bis yang lain. Kalau disalip temannya, emosi, langsung pengen nyalip lagi. Ya, itu sering sebenarnya. Bahkan kadang sampai pepet-pepetan gitu, serempet-serempetan. Kan yang ketar-ketir siapa aja? Ya jelas kebutaan kita. Ya, alih-alih pengen belajar, pengen kuliah, nggak nyampe di kuliah. Belum selesai pas turun di Duren 3, ganti Metro Mini, lebih lagi ternyata. Lebih dahsyat lagi, kebut-kebutannya itu, apalagi pas pulang itu jangan siang hari ya, pulang sama juga. Jadi pulang pergi itu hati itu deg-degan. Saya memperhatikan itu gimana orang itu hatinya. Apakah mereka bisa tenang dan nyaman kalau mencari rezekinya seperti itu? Padahal kalau melihat dari ayat ini jemaah, sebenarnya apa yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan jatah untuknya mendapatkan penumpang, pasti nggak dia dapat penumpang? Pasti.
diberikan oleh Allah sebagai jatah daripada bisnis. Mungkin nggak mereka itu naik bisnis? Mungkin nggak bisnis dapat itu jatah daripada penumpang-penumpang itu? Logikanya kalau orang menyalip gitu ya, mungkin saja ya kalau nyalip gitu. Itu logika. Tapi kan nggak begitu. Kalau Allah tidak menghendaki bahwa penumpang itu masuk di bisnis, udah bakalan nggak bisa mendapatkan penumpang. Jatahnya bukan milik dia. Bagi Allah mudah saja. Yang tadinya mungkin sudah siap ya menunggu, lalu kemudian dibikin, entah dia lupa apa sehingga tidak balik lagi ke rumah, entah dia dibikin maaf sakit perut, akhirnya dia mungkin ke mana gitu. Akhirnya tidak bisa ke bisnisnya. Demikian jangan setermati Allah, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kehendaknya ya, yang kalau ini kita pahami membuat diri kita tenang. Contoh yang lain, beberapa tahun yang lalu saya pernah dapat customer. Ya, saya ada satu bisnis, saya dapat customer, dapat klien. Jadi dia ini ternyata seorang pengusaha IT, ya, biasa pengusaha IT, lalu kemudian dia diuji sama Allah sakit, nah, ketemu sama saya. Nah, itu jamaah, dari perbincangan itu saya belajar, ternyata orang itu pernah mengalami kondisi seperti ini, di mana Allah uji dia, ada proyek dapat orderan hampir ya, di atas 1 M, lalu kemudian dia janjian sama si kliennya di Jakarta pusat sana. Nah, saat sudah janjian, dia sudah nunggunya itu di Istiqlal ya. Nunggunya di Istiqlal, tetapi qadarullah, tamunya, kliennya nggak hadir sampai jelang asar, bahkan sampai sudah adzan asar tuh tamunya belum nyampe. Setelah adzan asar selesai, barulah kemudian ada calling dari kliennya ini kalau dia sudah nunggu di hotel dan minta segera ditemui, kalau tidak maka dia akan pergi karena terkait dengan jadwal pesawat. Apa yang terjadi jemaah? Orang ini sudah tahu dia di dalam masjid, sudah tahu selesai adzan, bukan menyelesaikan sholat asar dulu, malah balik berangkat Pak, ngejar kliennya ya di hotel A itu. Apa yang terjadi? Macet di jalan. Nyampe di hotel sudah masuk maghrib. Sudah masuk apa? Maghrib. Pas ketemu sama kliennya, dia minta, saya sama ya, jangan ini, sebentar aja. Saya mau terbang soalnya. Akhirnya apa? Meeting langsung. Maghrib asar lewat, maghrib lewat. Walhasil apa? Setelah itu beberapa hari kemudian ternyata apa? Ya, kliennya bilang belum masuk. Ya, nggak sesuai. Entah itu ada nggak sesuai budgetnya, nggak sesuai ininya, nggak jadi. Ya, bahasa orang Jawa nyenyetun. Ini orang Surabaya ya, nyenyet dia. Kenapa? Sudah kehilangan banyak amal ibadah, dia melalaikan sholatnya, apalagi dia keluar dari masjid saat selesai azan, lalu kemudian dia temui, dia lewat lagi sholat berikutnya, dan ternyata proyeknya gagal. Kalau memang bukan jatahnya, tidak bisa. Orang kalau pengen masuk melamar kerja ataupun ya melamar atau mendaftarkan dirinya entah ke kampus atau apa sekolah, kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan jatahnya untuk bisa lulus, atau orang pengen mencalonkan diri tidak jadi, ya tidak mungkin terjadi. Bahkan pun kalau dia berusaha untuk sampai menyuap gitu, melakukan hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala benci, kalau memang Allah tidak kehendaki dia mendapatkannya, tidak mungkin bisa didapatkan. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Wa huwal azizul hakim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Aziz,
Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Jemaah sekalian dirahmati Allah. Kalau kita pahami ini, Masya Allah, kita semakin butuh kepada Allah. Semakin butuh kepada Allah. Kita tidak bisa berlepas diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sedetik pun. Bahkan dalam perkara-perkara remeh kita nggak bisa terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu butuh kepada Allah. Ada pertanyaan Ustaz, kalau seandainya nih Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kepada kita udara, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah memberikan kepada kita hidup, apakah kita masih butuh kepada Allah untuk bernafas? Butuh nggak jemaah? Udara sudah ada di sekeliling kita, hidup sudah ada, apakah tetap masih butuh? Masih, jemaah, tetap butuh. Betapa banyaknya ada orang yang dikelilingi udara sekitarnya, lalu kemudian dia ada hidup, tapi dia tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk bernafas. Dibikin oleh Allah dirinya kena sakit. Mungkin sangat mungkin saja dia punya asma, mungkin saja dia punya asam lambung lagi naik, jadinya sesek. Mungkin aja dia ada sinus dan lain sebagainya, sehingga kesulitan untuk bernafas. Masih ingat nggak peristiwa COVID? Bagi Allah bikin manusia tidak bisa bernafas, ditaruh yang namanya corona, udah kalah kabut semua. Nafas yang terkena itu, orang yang terkena itu langsung sesek. Ya, saya nyampaikan begini karena saya mantan. Mantan apa? Pasien COVID. Saya sama istri berdua kena. Yang paling parah istri saya. Itu ya Allah, untuk nafas ya Pak. Masya Allah. Orang bilang-bilangnya Pak, Senin Kamis. Allah takdirkan begitu kondisinya. Betapa kita kalau tanpa pertolongan Allah tak bisa. Ada makanan, ada minuman, ada tangan yang bisa untuk mengambilnya, itu pun kalau misalkan Allah kehendaki nggak bisa mengambil, nggak akan bisa mengambil. Ada makanan, minuman, tangan, mulutnya juga sudah ada disiapkan. Semua perangkat untuk bisa konsumsi disiapkan. Itu tetap kita butuh kepada Allah, karena bisa jadi Allah tahan kita untuk bisa memakan. Gampang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dijadikan nggak bisa bergerak, stroke dan lain sebagainya. Mungkin nggak? Mungkin. Kalau ada orang yang pas lagi makan atau pas minum teh, tiba-tiba lagi tersenyum Pak, lagi tersenyum, habis minum teh kita lagi tersenyum sama keluarganya, udah tersenyum aja tuh, tersenyum aja. Ternyata Pak sama keluarganya diceplek gitu ya, tiba-tiba meninggal. Senyum Pak, meninggal. Tak sempat menyelesaikan apa? Minum teh. Masya Allah. Lihat nih bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa kita hambanya ini sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedetik pun jemaah kita nggak mungkin bisa berlepas diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak mungkin bisa melepaskan diri kita dari rasa ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan semua apa yang kita